Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep perkembangan kognitif peserta didik menurut teori Piaget serta implementasinya terhadap peserta didik jenjang SMA. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan kognitif merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir yang dapat membuatnya memahami suatu peristiwa sehingga di dalam pemikirannya itu muncul proses berpikir bagaimana memecahkan masalah dari peristiwa tersebut. Jika kita kaitkan dengan teori Piaget, maka teori kognitif Piaget dapat kita definisikan sebagai teori yang menjelaskan tentang anak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan cara menginterpretasikan objek-objek serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam setiap usia anak sekolah, tentunya memiliki tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda, mulai dari anak PAUD sampai dengan anak SMA. Berikut ini saya akan jelaskan perkembangan kognitif peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Pertama, perkembangan kognitif peserta didik PAUD. Perkembangan kognitif anak PAUD merupakan perkembangan kognitif yang terjadi pada anak dari sejak ia dilahirkan sampai dengan usia 5 tahun. Pada periode ini, proses berpikir anak lebih ditekankan pada kecerdasan yang berbentuk aktivitas motorik. Artinya, informasi dan pengetahuan yang diterima oleh sang anak didapatkan dari kombinasi aktivitas fisik dibarengi dengan aktivitas panca indera. Jika kita kaitkan dengan perkembangan kognitif Piaget, maka tahapan pada anak PAUD ini masuk ke dalam tahapan sensori motorik, atau lebih tepatnya masuk ke dalam kategori sub-tahapan fase reaksi sekuler tersier, yaitu tahapan ini dimulai dari usia 12 sampai dengan 18 bulan. Sub-tahapan ini berhubungan dengan bagaimana cara anak untuk mencapai tujuan melalui aktivitas fisik. Misalnya, anak melihat bola pingpong jatuh di lantai dari atas meja. Lalu, sang anak ini akan berusaha mengambil bola yang jatuh tersebut dengan cara merangkak ataupun dengan cara berlari. Selain kecerdasan, pada anak PAUD juga pandai berimajinasi dan mulai menggunakan logikanya. Misalnya, anak PAUD pandai menggambar gunung di kertas dengan menggunakan warna hijau. Itu salah satu bentuk kecerdasan anak PAUD. Artinya, anak PAUD juga masuk ke dalam tahapan pra-operasional. Lalu yang kedua adalah perkembangan kognitif peserta didik SD. Perkembangan kognitif anak usia SD merupakan perkembangan kognitif yang terjadi pada anak dari usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada periode ini, proses berpikir anak sudah mencapai penalaran yang logis serta mampu menggunakan logikanya untuk hal-hal yang nyata. Anak juga mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan. Jika kita kaitkan dengan perkembangan kognitif menurut teori Piaget, maka anak SD sudah masuk ke dalam tahapan operasional konkret, di mana kategorinya ini sudah masuk pada sub-tahapan decentering dan klasifikasi. Tahapan decentering menjelaskan bagaimana anak melakukan identifikasi masalah, lalu sang anak mempertimbangkan aspek-aspek dari permasalahan tersebut, lalu sang anak mampu memecahkannya. Sementara itu, kalau klasifikasi itu bagaimana anak mengidentifikasi serangkaian benda, lalu dikelompokkan berdasarkan ukuran dan karakteristiknya.
Hal ini bisa kita lihat pada penerapannya itu saat anak mengklasifikasikan jenis hewan mana yang termasuk mamalia dan mana yang termasuk hewan yang bertelur dengan melihat gambar-gambar yang ada di buku ataupun majalah. Dan yang ketiga yaitu perkembangan kognitif peserta didik SMP. Perkembangan kognitif peserta didik SMP merupakan perkembangan yang terjadi pada anak dari usia 13 sampai dengan 15 tahun. Pada periode ini, perkembangan kognitif yang dialami anak yaitu mampu berpikir secara abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, serta sang anak ini mulai mampu menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, terjadi pula peningkatan fungsi intelektual dalam berbahasa. Artinya, bahasa ini merupakan salah satu alat vital bagi anak SMP untuk proses berpikirnya. Jika kita kaitkan dengan tahapan kognitif teori Piaget, maka perkembangan anak SMP sudah masuk ke dalam tahapan operasional formal. Artinya, pada tahapan ini, anak sudah dapat berpikir yang lebih kompleks, konkret, logis, serta mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan baik dari buku ataupun dari media sosial. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah perkembangan kognitif peserta didik SMA. Perkembangan kognitif peserta didik SMA merupakan perkembangan yang terjadi pada anak dari usia 16 sampai dengan 18 tahun. Pada periode ini, terjadi peningkatan kemampuan berpikir anak yang jauh lebih tinggi ketimbang anak SMP. Sang anak mulai banyak memperoleh informasi yang baru. Selain itu, ketika sang anak ini memperoleh pengetahuan, terjadi peningkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, di mana pada awalnya anak hanya sekedar mencari dan memahami pengetahuan, lalu pada usia SMA ini anak sudah mampu menerapkan pengetahuan yang didapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita kaitkan dengan tahapan kognitif peserta didik menurut Piaget, maka anak SMA ini sudah masuk ke dalam tahapan operasional formal yang tentunya tingkatannya itu jauh lebih tinggi ketimbang anak SMP. Proses kognitifnya ini berupa berpikir secara logis yang diwujudkan dalam bentuk merancang strategi, membuat keputusan, serta memecahkan permasalahan. Dalam berpikir logis menurut teori Piaget, perlu dipahami konsep apa yang disebut dengan konsep operasi logis, di mana beberapa di antaranya yaitu ada proporsi, probabilitas, dan korelasi. Selain dari teori Piaget, saya juga mengambil tahapan perkembangan kognitif anak SMA ini menurut dari S. Brunner. Nah, menurut Brunner, perkembangan kognitif anak SMA ini masuk ke dalam tahapan simbolik, yaitu anak dapat memahami pengetahuan melalui simbol, logika, dan matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi perkembangan kognitif terhadap peserta didik, khususnya yang saya akan jelaskan saat ini adalah pada peserta didik SMA. Di sini, saya akan memberikan contoh implementasi perkembangan kognitif pada salah satu jenjang pendidikan, yaitu pada anak jenjang SMA. Nah, salah satu
uh, uh, untuk implementasi ini saya mengambil atau mengutip dari video pembelajaran di YouTube. Jadi saya tidak survei langsung ke lapangan. Nah, salah satu kasus yang saya ambil ini mengenai penyampaian materi oleh seorang guru. Jadi guru ini merupakan, dia itu lulusan Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau ini mengajar mata pelajaran biologi terhadap beberapa muridnya yang anak SMA. Nah, di dalam video tersebut terlihat sang guru ini menjelaskan materi morfologi tumbuhan. Jadi ketika menjelaskan materi morfologi tumbuhan, beliau menjelaskan setiap macam gambar daun melalui kertas folio. Dia jelaskan apa itu setiap macam daun, bagaimana bentuknya. Lalu setelah beliau selesai menerangkan materi, guru tersebut ini menanyakan kepada anak muridnya apakah ada yang paham atau masih ada yang belum paham. Ketika terjadi diskusi, ada anak yang belum paham lalu bertanya kepada gurunya. Ketika semuanya sudah selesai, guru ini lalu memerintahkan anak yang diajarnya ini untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan berupa materi morfologi tumbuhan. Nah, dari mengenai metode pengajaran yang dilakukan oleh guru itu, menurut analisis saya, metodenya itu sudah sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak SMA. Kenapa? Karena guru ini menjelaskan materinya terlebih dahulu, bahkan menggunakan objek atau alat berupa gambar, kertas folio yang bergambar daun, kepada anak-anaknya. Sehingga anak ini mudah mengetahui materi yang dijelaskan dan mudah menyerap informasi pengetahuan yang didapatkan dari sang guru melalui proses berpikir. Kalau kita kaitkan dengan konsep operasi logis menurut Piaget, kegiatan belajar anak ini masuk ke dalam tahap probabilitas, yaitu anak dapat melakukan penalaran dengan menghubungkan antar variabel. Maksudnya mengenai konsep morfologi tumbuhan, jadi sang anak ini berpikir bagaimana menghubungkan antara gambar daun, antara daunnya satu dengan daun yang lain. Hal ini terbukti ketika sudah memahami pengetahuan, maka sang anak ini mengaplikasikan materi ke dalam diskusi kelompok yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan sang anak untuk memecahkan persoalan dalam bentuk presentasi di depan kelas. Dalam teori kognitif menurut Brunner, metode belajar oleh guru tersebut juga sesuai dengan tahapan simbolik. Kenapa? Karena dapat membuat anak ini dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasannya mengenai materi morfologi tumbuhan melalui presentasi di depan kelas. Metode belajar seperti ini seharusnya diterapkan di sekolah lain agar kemampuan kognitif peserta didik SMA dapat terasah dengan baik. Sekian pemaparan video saya mengenai konsep perkembangan peserta didik menurut Piaget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.